Pemirsa, serangan udara terhadap Gaza Palestina yang dilakukan oleh militer Israel memasuki hari ke-14. Sementara korban tewas di pihak Palestina melebihi 500 jiwa. Militer Israel melanjutkan serangan udara di sejumlah titik di jalur Gaza. Selain itu, serangan darat dilanjutkan di distrik Sijaiyah, yaitu kota Gaza. Ribuan warga Palestina terpaksa mengungsi. Penyerangan di distrik Sijaiyah merupakan serangan darat terbesar Israel dalam 2 pekan terakhir. Serangan darat ini mengakibatkan 65 warga Palestina tewas, termasuk warga sipil. Sementara di pihak Israel, 13 tentara Israel tewas akibat roket-roket Hamas. Israel belum juga menghentikan penyerangannya ke Gaza. Tidak hanya serangan udara, tetapi juga serangan darat. Kita segera bergabung dengan reporter TV One Abdillah Onim di Gaza. Assalamualaikum, Onim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan kondisi terkini di sana saat ini, Onim? Iya, Faradila, bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan saat ini masih terjadi perang yang sangat dahsyat antara pejuang Palestina dengan militer Israel yang terjadi di wilayah Gaza bagian utara, Gaza Tengah, serta di Gaza Selatan, Faradila. Dan berapa menit yang lalu sangat disayangkan jet F-16 milik Israel serta artileri milik Israel menghujani satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa dan terdapat di Gaza bagian tengah di Derbah lah tepatnya. Akibat dari serangan artileri yang menghujani rumah sakit tersebut menewaskan sedikitnya 4 pasien yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan melukai lebih dari 70 pasien yang terdapat di rumah sakit tersebut. Saat ini pasien sedang dievakuasi ke rumah sakit Ashifa di Gaza City dan saat ini sekitar 25 tank yang dihancurkan, tank Merkava yang dihancurkan oleh pejuang Palestina. Dan saya perlu mengupdate informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Faradila bahwa sampai dengan saat ini sudah 540 warga Gaza yang tewas, 150 diantaranya adalah anak-anak dan 60 lainnya adalah wanita. Sedangkan luka-luka Faradila sampai dengan saat ini sudah 3.220 warga Gaza yang luka-luka dan tentunya dievakuasi ke beberapa rumah sakit, terutama di rumah sakit Ashifa. Dan pada kesempatan ini Faradila, saya ingin menghimbau kepada pemerintah Indonesia agar supaya membujuk atau menghimbau kepada pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan antara Gaza dan Mesir. Karena apa, Faradila, sampai dengan saat ini perbatasan antara Gaza dan Mesir pun belum dibuka sama sekali oleh pemerintah Mesir. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa Faradila, sampai dengan saat ini korban dari detik ke detik, menit ke menit semakin berjatuhan. Faradila, dengan demikian warga Gaza sangat membutuhkan obat-obatan dan tim medis serta bahan makanan, Faradila. Dan rumah warga Gaza yang sampai dengan detik ini sudah 581 rumah warga Gaza yang rata dengan tanah dengan terpaksa lebih dari 68.000 warga Gaza yang mengungsi di fasilitas pemerintah, dan mereka para pengungsi ini tentunya sangat minim bahan makanan serta air bersih, Faradila. Ya, Onim, lalu adakah kendala evakuasi pasien yang sempat diserang dari rumah sakit Syuhada itu ke rumah sakit berikutnya, Onim? Ya, alhamdulillah saat ini para korban sudah sampai di rumah sakit Shifa di Gaza City dan para medis yang ada di Gaza City sedang menangani para pasien, Faradila. Dan ada kabar baru lagi bahwa jet F-16 menerpah satu rumah warga Gaza di Gaza City yang pada saat roket tersebut tiba ada 4 orang anak yang sedang bermain di halaman rumah dan sangat disayangkan, Faradila. 4 orang anak tersebut tewas di tempat. Dan juga ada 1 ibu yang tewas di tempat serta 1 lansia tewas di tempat, Faradila. Dan sampai dengan detik ini kian brutal Israel melakukan serangan ke wilayah jalur Gaza dan ke Gaza Utara serta Gaza Selatan, Faradila. Ya, Onim, lalu antisipasi apa dari pejuang Hamas maupun dari warga Palestina sendiri menghadapi serangan udara dan serangan darat dari Israel yang semakin membabi buta ini, Onim? Iya, sampai dengan detik ini, Faradila, tidak ada tempat yang aman khususnya di wilayah Gaza ya, dengan terpaksa warga sipil mereka lebih mengandalkan untuk berdiam diri di dalam rumah. Dan kabar yang datang dari Kairo bahwa saat ini Presiden Palestina Mahmud Abbas serta Ketua Hamas Khalid Mish'al mereka sedang berunding, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada kabar baik yang datang dari hasil perundingan tersebut, Faradila. Baik, Abdillah Onim melaporkan langsung dari jalur Gaza, Palestina.